Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Ay, I don't want love, no. Got that heat, bitch. Okay, guess we doing just fine. Said I'm not yours, so I say you're not mine. Okay, just a waste of my time. I don't Hari ini kita akan membahas tentang jurnal umum. Jurnal umum ini adalah tahap pertama dalam tahap pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Ya, sebelum masuk ke soal, kita harus tahu dulu rumus analisis debit dan kredit sebelum juga mengerjakan tentang jurnal umum. Di sini harus kita pahami dulu bahwa ada 6 akun dalam akuntansi ya. Yang pertama adalah harta, saya singkat H, utang saya singkat U, modal saya singkat M, P itu adalah pendapatan, B itu beban, dan yang terakhir PR adalah prive. Ya, secara umum dalam akuntansi itu akun dibagi menjadi 6. Kemudian yang pertama adalah harta. Harta pada rumus ini jika bertambah maka dia di debit, dan jika berkurang dia akan masuk ke kredit. Nah, harta itu anggotanya paling banyak di antara yang lain. Ya, harta di sini bisa dimasukkan adalah kas, piutang, peralatan, perlengkapan, terus semua yang dibayar di muka dan sebagainya. Terus yang kedua, utang itu jika bertambah di kredit dan jika berkurang di debit. Jadi kebalikan dari harta. Terus yang ketiga adalah akun modal. Modal ini sama dengan utang ya. Jadi dia kalau bertambah itu di kredit dan jika berkurang itu di debit. Yang keempat adalah pendapatan. Pendapatan itu juga sama dengan utang dan modal, yaitu jika bertambah itu di kredit dan jika berkurang itu di debit. Akun berikutnya adalah akun beban. Beban ini sama dengan harta. Jika beban bertambah itu di debit dan jika beban berkurang itu di kredit. Yang terakhir adalah akun prive. Prive di sini adalah singkatan dari pengambilan pribadi ya. Kalau bahasa Indonesianya itu yang asli adalah pengambilan pribadi. Jadi pemilik mengambil uang untuk keperluan pribadi itu dalam akuntansi namanya adalah prive. Prive ini sifatnya sama dengan harta dan beban. Jika bertambah, dia akan letaknya di debit dan jika berkurang, dia akan di kredit. Nah, ini harus kalian pahami dulu ya. Setelah itu, kita langsung masuk ke contoh soal saja. Di sini sudah saya tuliskan transaksi persewaan mobil Andi selama Agustus 2020. Yang pertama adalah tanggal 1 Agustus itu menyetorkan modal sebesar 23 juta. Nah, bagaimana mengerjakan jurnal umumnya? Pada awal kita harus terlebih dahulu menganalisis debit kreditnya. Berarti jika kamu mengerjakan jurnal umum maka harus menentukan mana yang debit dan mana yang kredit. Di sini menyetorkan modal berarti yang berpengaruh adalah akun kas karena berhubungan dengan uang perusahaan. Kas bertambah, kas itu ikutnya harta. Berarti jika bertambah dia di debit, maka kita tuliskan di sini tanggal 1 akun kas ya sebesar 23 juta. Nah, terus kita sudah nemu debitnya, berarti kita harus mencari kreditnya. Di sini dituliskan menyetor modal. Berarti jelas berarti modal adalah posisi yang selanjutnya. Kita lihat jika modal menyetorkan modal berarti modalnya bertambah. Modal bertambah maka kita lihat di rumus itu letaknya di kredit. Ya, berarti pas ya. Di sini kita tuliskan modal ya sebesar 23 juta di kredit.
jumlah pada jurnal umum antara debit dan kredit itu harus sama. Jadi ini sudah sama, debitnya 23 juta dan kreditnya 23 juta. Kemudian yang tanggal 4. Di sini menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah selesai. Berarti persewaan mobil Andi ini menerima pendapatan yang berasal dari pekerjaan yang telah diselesaikan. Berarti menerima apa? Menerima uang tunai. Uang tunai dalam akuntansi itu adalah namanya kas. Kas itu masuknya sekali lagi ke harta. Jadi jika bertambah dia di debit, maka tinggal kita tuliskan saja kas di sini tanggal 4 sudah saya tulis tadi. Kas di sini di debit sebesar berapa? 2 juta. Nah, karena ini menerima pembayaran, maka masuknya adalah akun pendapatan. Maka kita lihat di rumus analisis debit kredit itu jika pendapatan bertambah itu letaknya di kredit. Maka pas sudah di sini kita tuliskan berarti pendapatan sebesar 2 juta di kredit. Pas ya, debit dan kredit harus sama. Terakhir adalah tanggal 6. Di sini ada transaksi membayar gaji karyawan sebesar 3 juta. Berarti langsung kita tuliskan tanggal 6 di sini. Dan kita harus pikirkan membayar gaji karyawan. Berarti itu adalah beban gaji. Ya, kita lihat di rumus beban di sini jika bertambah itu posisinya di debit. Maka tinggal kita tuliskan di sini beban gaji di debit sebesar 3 juta. Gitu ya. Terus berikutnya yang kita cari adalah kreditnya. Membayar, berarti ini pengaruhnya ke kas. Kas kita lihat masuknya harta. Nah, membayar itu tentunya kasnya berkurang. Jadi masuknya adalah di kredit. Maka kita tuliskan di sini kas di kredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, sudah selesai 3 transaksi, yaitu tanggal 1, tanggal 4, dan tanggal 6. Kita tutup garis penutupnya, ya. Kita tuliskan jumlah. Nah, kita jumlahkan. Total debitnya adalah 28 juta. Di sini juga sama. 28 juta. Nah, sekali lagi, jumlah antara debit dan kredit dalam jurnal umum itu harus sama. Begitu, semoga bisa dipahami. Terima kasih.